Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang saya sudah pelajari di roadmap. Seperti yang kita tahu bahwa saya kemarin itu mengulang pelajaran saya, dan sekarang saya sudah sampai di bagian CSS ya. Nah, ini website saya buat sendiri. Ada campur tangan AI sedikit. Ini menjelaskan di website saya ini menjelaskan apa yang saya pahami di roadmap. Bukan di roadmap sih, saya nonton tutorial di PZN Programming Zaman Now, yang dimana saya juga sudah menyiapkan source code-nya, dimana saya sudah menyimpannya di GitHub ya. Yang saya pelajari hanya ada 5 hanya ada beberapa. Yang pertama ada pengenalan CSS. CSS itu digunakan untuk membuat tampilan website, yang dimana sebelumnya HTML itu untuk kerangka website. Sekarang CSS itu untuk tampilannya, untuk memperindah. Selanjutnya ada singkatan CSS yaitu Cascading Style Sheet. Lalu selanjutnya ada yang namanya ID, class, dan multiple class. Nah, yang pertama, ID ini sangat berguna ketika kita mengatur warna. Nah, di sini ada contohnya. Ini. Nah, di sini ada contohnya yang dimana yang pertama, yang bagian ID. Di sini misal kita punya 2H1 ya, kita punya 2H1 dan kita hanya ingin memberi warna kepada H1 yang pertama. Nah, kita bisa menggunakan ID ya, seperti ini contohnya. Lalu kelas ini sama seperti ID, tapi kelas bisa digunakan lebih dari 1. Nah, ini multiple class kalau bisa menggunakan lebih dari 1. Nah, kalau kelas biasa contohnya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih hampir sama. Dan ini juga biasa mempermudahkan untuk misal seperti ini, kita ingin memberi semua warna red. Nah, kita tinggal kasihkan kelas yang dimana dia akan kasih blue. Ini kenapa blue? Red semua seperti itu. Nah, lalu ada selanjutnya class multiple. Ini yang di bawah yang tadi, yang di atas ini, yang dimana jika kita ingin mengatur, misal kita punya kelas yang sudah diisi dengan kita punya tag, ada 3 tag yang sudah diisi dengan kelas red. Lalu kita ingin mengisi font kepada hanya untuk P. Nah, gimana caranya? Kita tinggal buat kelas lagi, tapi diiringi dengan spasi, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ada selector CSS. Ini men-select ya. Selector itu memilih elemen HTML, ini elemen tag HTML, dan ada banyak macam selector ya, seperti ada tag selector, ID selector, class selector, list selector, dan selector descendant. Nah, di sini ya, yang pertama selector tag, yang dimana kita tinggal tuliskan tagnya. Misal sini P, kita tinggal tulis P. Lalu apa yang kita mau anukan, apa tampilannya, misal color atau fontnya dan lain-lain. Lalu selanjutnya ID ya, seperti ini, diiringi dengan dia harus di awalnya harus ada ini tanda pagar. Lalu untuk kelas di awalnya harus ada titik. Lalu untuk selector list kita bisa memilih semuanya, tapi harus diiringi dengan koma ketika kita ingin memilih elemen lagi. Lalu ada selector descendant, yaitu selector yang beranak, yang dimana kita ingin mengakses yang bagian dalam sini. Nah, bagian dalam sini saja. Nah, ketika kita hanya menulis P, maka akan mengambil semua P yang ada di sini.
Nah, kita ingin mengambil yang hanya ada dalam kelas A ya. Kita tinggal menulis kelas A ya, lalu diiringi dengan spasi, lalu tag apa yang kita mau jadikan colornya gray. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ada selector attribute CSS. Selector attribute ini kita memilih elemen HTML berdasarkan atributnya, dan ada beberapa macam selector atribut. Ada selector atribut tanpa value, atribut value, dan selector atribut tanpa tag atau pakai kelas. Nah, di sini saya sudah membuat contohnya juga. Nah, ini pakai tanpa value ya, selector atribut tanpa value. Nah, yang dimana ada yang disebut atribut itu yang ini target, atau bisa juga title dan lain-lain. Penting atribut. Nah, di sini kita tinggal menulis atributnya apa, dan kita ingin memberikan warna apa. Nah, kalau kita hanya menulis A, maka otomatis dua-duanya yang dapat. Nah, jika kita ingin menulis hanya di A pertama ini, di blank ini, nah kita bisa menuliskan atributnya apa. Lalu selanjutnya atribut pakai value. Nah, value-nya seperti ini ya, blank. Nah, kita cari A yang targetnya itu blank, yang atributnya itu blank. Di sini ada dua, blank dan parent, otomatis yang dipilih blank ya. Lalu selanjutnya ada atribut tanpa tag atau menggunakan kelas. Kita bisa menggunakan tanpa menggunakan tag. Kan di sini kan sebelumnya kita menggunakan tag A. Nah, kita bisa tidak harus menulis A ini seperti ini, dan kita juga bisa menuliskan kelasnya. Ya, ini ada tagnya. Nah, kita bisa menuliskan kelas dari tag tersebut, lalu kita tinggal menulis isinya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ada teks ya. Teks di CSS itu kita bisa dekorasi, bisa diatur besarnya, jaraknya, dan lain-lainnya. Ada banyak ya macam-macamnya. Ada teks elegant, teks decoration, teks transform, teks shadow. Nah, contohnya seperti ini ya. Ya, ini untuk penggunaan teks elegant. Teks elegant ini ada banyak macam-macamnya. Dan untuk untuk kita dekorasi teks itu banyak banget. Ini kita bisa kan ada teks n yang mana dia di belakang, ada justify, rata kanan kiri, left, rata kiri, rata kanan, right, star, dan banyak lagi. Lalu sama juga dengan text decoration, ada banyak juga pilihannya. Ada dashed, dotted itu titik-titik, dashed itu gimana ya? Saya lupa. Ada solid yang dia itu nggak ada motifnya, kan beda yang sama lain, dia ada motif. Juga non itu tidak ada seperti ahref, dia itu kan ada kalau link itu ada di bawahnya garis-garis ya. Nah, kita saya hilangin menggunakan text decoration non ini seperti itu. Lalu ada text transform, ada ini banyak ya. Ini teksnya mau dia apain, misal kapitalalis, hurufnya harus awalnya gede dan lain-lain. Ada text shadow ya, ini hanya beberapa contoh saya ya, sebenarnya banyak sekali contoh untuk teks untuk kita dekorasi teksnya. Dan text shadow itu bayangannya berapa, ini 5 pixel besarnya seperti itu. Nah, kalau melihat itu tinggal seperti ini, lalu muncul semua teks wrap, teks decoration skip in, wrap mode. Nah, saya bosan malas menulis ini, banyak sekali. Bisa dilihat di, kalau mau baca-baca bisa lihat di Mozilla kalau nggak salah ya, CSS. Nah, di sini developer Mozilla.
Di sini jelas cara penjelasannya, dan ya kompleks sih. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan untuk kali ini ya. Kurang lebih dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.